Oke, kita masuk ke jenis data yang berikutnya, itu data frame. Untuk data frame ini dia berbentuk tabel ya, dan nanti dia punya kolom sama baris, di mana kolomnya itu akan berisi eh, nilai variabel, kemudian untuk barisnya itu akan berisi nilai yang berupa satu set dari tiap kolom yang nanti masuk ke sini data frame. Oke, kemudian untuk isi data frame ini nantinya dia itu berbeda sama array sama matriks dan juga matriks ya. Walaupun bentuknya tuh mirip seperti array 2 dimensi, tapi dia itu konsepnya berbeda. Kenapa? Karena kalau Anda menggunakan data frame itu, dia bisa menyimpan beberapa tipe data dalam tabelnya nantinya. Kalau array sama matriks, dia hanya bisa menyimpan satu tipe aja kayak gitu. Oke, mungkin itu untuk definisinya mengenai data frame. Kemudian untuk karakteristiknya, nanti kalau Anda menggunakan data frame itu, di sini di modul sudah saya berikan beberapa penjelasan, yaitu pertama, kolomnya tidak boleh kosong, ya harus terisi. Kemudian, nama barisnya unik, harus perlu unik tuh maksudnya berbeda dengan yang lainnya, nantinya seperti itu. Kemudian, datanya itu bisa disimpan dalam berbagai tipe, bisa numerik, bisa faktor ataupun karakter itu. Kemudian setiap kolom dalam data frame yang sudah Anda buat itu harus punya jumlah baris atau jumlah item yang sama. Misal kalau kolom 1 isinya 20, maka kolom kedua pun juga isinya 20. Dan seterusnya nanti sampai kolom yang terakhir yang didefinisikan dalam data frame. Oke, sekarang kita masuk ke codingnya aja. Di sini kita mau membentuk data frame yang namanya data.karyawan yang punya kolom itu ID underscore karyawan, nama underscore karyawan, kemudian gaji sama mulai kerja. Oke, kita masuk saja ke R-nya. Di sini karena agak banyak, maaf ya saya nggak ketik, saya langsung ambil dari R script-nya lagi. Ini saya merahin ini karena baris ke 56. Saya merahin, kemudian saya running. Maaf, bentar. Kok yang ini keluar? Salah, bentar. Ini sih. Bentar, ini sepertinya ada sedikit kesalahan. Kok jelek ya? Bentar. Wah, sepertinya saya harus ngetik ini. Oke, saya ketik aja ya. Karena dia sepertinya nggak mau ini. Walaupun sebenarnya kalau sudah saya ambil di sini udah masuk sebenarnya. Saya coba. Oke, udah masuk sebenarnya dia. Coba kita lihat. Oke, udah masuk. Oke, saya jelaskan aja codingnya dari ini aja ya. Dari sini aja. Jadi tadi udah memasukkan ini. Kode ini saya nggak ketik kan agak banyak, maaf ya. Tadi saya beberapa kali coba gagal ininya. Recording videonya, jadi saya jelaskan aja di sini lewat R script-nya aja. Di sini saya mengetik perintahnya ini itu saya namai data frame-nya dengan data.karyawan sesuai dengan di modul. Kemudian kita menggunakan perintah data.frame untuk membentuk data.frame-nya ini. Kemudian di sini kita lihat ada beberapa hal yang kita lihat. Pertama adalah ada kolom ID karyawan itu berupa vektor yang berisi dari 1 sampai 5. Karena di sini ada 5 karyawan dan nomor ID-nya itu diurutkan dari 1 sampai 5. Kemudian berikutnya ada kolom nama karyawan ya. Kolom nama karyawan di sini. Dan di sini kolomnya juga berupa vektor dan nama karyawan di sini ada 5 orang, Rick dan Michelle, Ryan sama Gary. Dan di sini ingat untuk penamaan tiap karyawannya itu harus dalam tanda ini ya, tanda petik, jangan lupa karena dia berupa karakter. Kemudian ada gaji, di sini gajinya itu berbentuk vektor juga, ada 5 data. Dan di sini dapat dilihat ini dalam dolar ya. Tapi nggak saya keluarkan langsung dari numerik aja di sini. Di sini kita lihat yang pertama itu gajinya Rick 623.3. Nah, untuk pemberian koma dalam
R itu dia berupa titik karena koma yang sebenarnya ini dipakai sebagai coding ya itu. Jadi kalau mau memberikan numerik yang berbentuk koma pakai titik, kemudian ini juga 515,2 punyanya Dan, ini punyanya Michelle, Ryan, sama Gary. Oke, kemudian ada kolom mulai kerja, mulai underscore kerja di sini menggunakan sama dengan perintah s titik date ini untuk tanggal, berbentuk tanggal. Nah, sama ini berbentuk nanti pakai perintah vektor ya. Di sini ada 5 karena ada 5 karyawan dimasukkan. Jangan lupa di sini untuk memasukkannya tuh di sini menggunakan kode tanggal yang ada di luar negeri ya. Tahun dulu, bulan, kemudian baru tanggal. Ini jadi si pertama tuh si Rick itu dia masuk tanggal 1 bulan 1 tahun 2012 dan jangan lupa di sini menggunakan tanda petik karena dia bukan number ya, karena dia date kayak gitu sama dengan yang lain kayak gitu. Kemudian di sini ada perintah terakhir yaitu string s vektornya dia sama dengan kan false. Maksudnya apa sih string s vektor ini? Nantinya ini digunakan untuk membentuk kalau ada nilai atau tipe data yang string itu jadi faktor, itu dia tidak menjadikan sebagai faktor, jadi false nantinya. Tapi kalau nanti misal ini diisi true, maka nanti semua yang tipenya string itu akan jadi faktor. Sedangkan kalau di sini nggak jadikan sebagai faktor ya, kayak gitu. Seperti itu dia bikin false. Kemudian tadi udah saya buka tipe datanya itu, saya panggil, maaf ini bukan data underscore, data titik ya. Berarti di sini juga salah nih. Data titik Oke, maaf. Kita kembali ke R lagi. Oke, jadi di sini tadi udah saya panggil si data karyawannya di konsol. Ketika saya panggil di konsol ini, keluar ini hasilnya, ini keluarannya. Jadi ini itu adalah, yang di sebelah sini itu adalah nomor baris yang dari si tabelnya data.frame. Ini data.karyawan, kemudian ini masuk ke kolom ID karyawan. Tadi kita memasukkan bahwa tadi urutannya itu 1 sampai 5 ya. Kemudian ada nama karyawannya itu ada Rick dan Michelle, Ryan sama Gary. Kemudian gaji ini tadi udah masuk, mulai kerjanya juga udah masuk ini. Oke, selesai. Kemudian udah mendapatkan ini. Nah, sekarang misal kalau kita pengen tahu tipe data dari masing-masing kolom ini seperti apa, kita bisa pakai perintah str, kemudian kita panggil data.karyawan, kemudian di enter. Oke, kita mendapatkan ini. Bisa kita lihat bahwa ini bentuk data yang ada, di mana si data.karyawan ini berbentuk tipenya data.frame, yang di sini ada 5 baris, 5 OBS itu 5 observation ya, ada 5 observation, ada 5 baris yang dia itu berisi 4 variabel atau 4 kolom. Jadi ada 5 baris dan 4 variabel. 4 kolom ya kan ada 4 ya, ID, nama, gaji sama mulai kerja 4. Dan di sini kita lihat yang ID karyawannya itu di sini tipenya itu integer, isinya ini. Kemudian nama underscore karyawan, tipenya karakter, ini isinya. Kemudian ada gaji itu numerik maaf, ini isinya. Kemudian mulai kerjanya berbentuk date, formatnya kayak gini. Gitu. Nah, formatnya nanti bisa Anda lihat nanti di head-nya di sini. Nanti kalau mengenai date, silakan cari topiknya mengenai date itu gimana, silakan dicari, misalnya date. Nah, bisa dicari nanti di sini. Oke, date itu nanti bentuknya, nah ini ada yang bisa bentuk seperti ini. Ada yang pakai hari, tanggal, udah tahun juga, sama jam ini kayaknya deh. Formatnya macam-macam ini, silakan bisa dilihat di sini nanti. Oke, gitu nanti bisa dicari di sini di help. Ini yang umum kayak gini lah ya. Itu formatnya. Udah selesai ini kalau mau membentuk data frame. Jadi udah selesai kalau mau membentuk data frame, demikian.